udah bayar, saya langsung kesini bang buat bayar. Waduh, gimana? Baru buka. Tolong ya bang, satu kali ini aja bang. Uang saya cuma 15.000. Makanya Mbak, kalau belum punya modal, jangan order makanan dulu. Ya bang, maaf. Gini aja bang, saya tinggalin KTP saya ya bang. Nanti kalau customer udah bayar, saya langsung kesini buat bayar. Ya bang, tolong ya bang. Ya udah, tapi balik lagi ya, bener ya? Bener bang, saya pasti balik lagi buat bayar. Makasih ya bang ya. Sama-sama. Iya nih Mak juga lagi nyari. Kayaknya ini nih rumahnya. Permisi ojol. Pesanan atas nama Ibu Prita. Iya. Loh, kok Mbak sih yang nganterin bukan Bang Barat? Tadi suami saya sakit, jadi saya gantiin. Maaf kalau terlambat. Dimaafin sih dimaafin, tapi gimana ya? Jam makan siang tuh udah lewat. Saya udah lapar nunggu dari tadi. Maaf Bu. Masih baik saya nggak ngasih bintang 1. Tadi suami saya pas mau berangkat sakit Bu, pas Ibu kirim orderan. Terus Udah, nggak usah cerita. Itu masalah Ibu. Jangan nambah masalah saya. Ini uangnya. terima kasih Bu. Alhamdulillah. Dilebihin. Ayo. Kok si Mak kebalik-balik ya? Lama banget. Masa ngantar ke situ doang dekat? Gak pulang-pulang dari tadi. Apa nyasar ya? Mak. Kok lama banget? Iya Bang, tadi habis dari orderan 1, dapat lagi orderan berikutnya. Makanan juga sih, ya sekalian aja. Bang khawatir. Kirain nyasar. Iya Pak, tadi emak nyasar. Iya sih, tadi sempet nyasar, tapi udah ketemu rumahnya. Nih Bang, alhamdulillah hasilnya. Banyak kan? Bisa buat makan sampai besok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi tenang aja, besok sudah abangnya narik. Udah kuat. Ya udah ya, kita masuk. Ya. Dulu sebelum saya gantiin narik ojol suami saya terima aja berapapun yang suami saya kasih. Tapi sejak saya ngerasain jadi ojol, suami saya dapat uang sedikit pun saya bersyukur banget, alhamdulillah. Karena saya udah ngerasain gimana ya jadi ojol. Panas-panasan, macet-macetan.
belum ngerasain diomelin sama customer gimana rasanya. Ya awalnya sih nggak percaya waktu dapat orderan customer untuk jadi pacarnya. Pacar sementara gitu. Tapi kalau beneran sih boleh juga. Tapi kejadiannya waktu itu ceritanya customer lagi pulang kerja. Dengan kamu Tami? Halo, Kak, kok bengong? Oh, Tami ya? Iya, Oh. saya yang pesen. Ya. Mas, saya boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa, Kak? Kalau saya bisa bantu, pasti saya bantu. Saya minta tolong sama Mas. Gimana ya ngomongnya? Oh, gini. Ibu saya kan lagi ada acara ngumpul sama teman-teman reuninya. Saya diminta datang bawa pasangan saya. Saya minta tolong sama Mas buat jadi pacar bohongan saya. Nanti saya kenalin sama ibu saya dan teman-temannya. Satu hari aja Mas bantuin saya. Aduh, mana ya? Pas saya bisa ya? Takut gagal, Mbak. Bisa lah Mas, bisa. Anggap aja kita baru jadian, terus kita pacaran udah selama 3 bulan. Nah, 3 bulan. Bisa, ya? Aduh, emangnya kakak beneran nggak punya pacar? Atau mungkin pacar lagi di luar kota ya? Ya jomblo Mas. Saya udah lama jomblo. Saya sih juga mau kalau ada yang mau sama saya, tapi kan belum ada. Malah curhat ya? Maaf ya. Ya udah deh kalau gitu. Tapi nanti kasih tahu saya ya. Saya harus mesti ngapain aja. Ya. Maaf nih Kak, ini mendadak harus cari pacar. Saya beneran nggak siap nanti kalau ditanya-tanyain. Namanya juga orang tua Bang. Mungkin dia khawatir sama saya. Karena saya kelamaan kerja, sibuk ngejar karir. Makanya saya minta tolong sama Abang. Nanti biar jadi pacar bohongan saya. Ya oke deh, semoga saya bisa bantu ya. Bisa. Ya, rasa deg-degan juga. Kayak berasa beneran mau main ke rumah calon mertua. Takut gak sesuai dengan harapan mereka. Jadi biar sesuai, sebelum masuk ke rumah, saya dan customer ngobrol dulu. Biar nggak salah jawab. Sini rumahnya, Kak? Iya, Mas. Mas, nanti kalau mama saya tanya, bilang aja kita udah pacaran 3 bulan, kita ketemunya pas reuni sekolahan ya. Terus, kalau mama saya tanya, bilang aja, Mas kerja di IT komputer, ya? IT komputer tuh apa? IT komputer tuh kayak teknisi komputer gitu loh. Dia kerjanya yang nganuin komputer-komputer gitu kurang lebih. Oh, ya. Oke lah kalau gitu. Nanti kalau mama saya tanya lagi, Mas rumahnya di mana? Bilang aja Mas tinggalnya yang jauh banget. Serah mau di mana? Ngerang kek, Bojonggede kek, Tayem, Bogor. Serah Mas, kayak yang jauh banget ya. Ya. Satu lagi, kalau mama saya tanya, orang tua Mas di mana? Bilang aja orang tua Mas tuh di luar kota, nggak ada di sini, ya. Sisanya tuh jawabnya sebisa Mas aja. Oke, siap. Yaudah, apa deket. Nanti mama saya keburu lihat. Yaudah ntar makan-makan ya, Jang. Assalamualaikum. Anak gadis sudah pulang. Mana nih pasangannya? Mana apanya?
Iya kamu ini, katanya kamu mau kenalin pacar kamu tuh sama mama. Oh, ada, tenang mah. Di luar. Ya udah suruh masuk belum, cepet. Bentar ya. Emang udah ada calonnya? Dapat orang mana? Nih ya, Uut itu udah dapet calon dan ini tuh pastinya udah serius banget. Yang pasti orang Minang. Mas, ini mama saya. Mama, Ferdi. Halo semuanya. Calon mantu. Udah jangan kelamaan. Saya temennya Ibu Utami. Gak usah lama. Udah. Astaga, gini. Ke bawah. Tunggu sebentar. Ya ampun, sini sayang, senyum yang manis. Ikutan ya, Tan. Ke kakak senyum. Astaga, hei Ajeng ingat umur. Baru 30, lagi senyum. Dari Hong Kong 30, noh kerutan di mata lu kelihatan. Ih, ini orang ya, ngirian aja deh bawaannya deh. Nenek-nenek ini kalau mau gue tuh maunya sewot aja. Siapa yang iri? Kalian ini janjian ya dari kantor ya? Oh iya, tadi saya jemput Kak Utami. Maksudnya sesuai titik. Maksudnya tadi saya jemput ke kantornya Utami. Grogi anak kakak ya. Tadi ngomongnya kagak jelas gimana. Satu kantor. Tahu nggak? Kalau Nak Ferdi ini, kata Utami, jabatannya itu manajer. Manajer apaan? Itu manajer IT. Kerjanya ngapain? Ya itu ngawasin teknis gitu. Mandor. Lu mah taunya mandor doang. Emang kapan mau nikahnya? Tahun ini. Depan. Tahun depan. Yang bener yang mana sih, Des? Tahun ini. Iya, Tahun ini. maksudnya tahun ini merencanakan tahun depan pasang. Nah itu. Oh ya Nak Ferdi, sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Bekasi. Deket sama rumah kakak. Tunggu. Stop. Kok Bekasi? Kenapa? Oh, kamu bilang tadi mau ke Pluit. Kok sekarang Bekasi? Emang udah pindah ke Bekasi? Iya. Maksudnya rumah ini Pluit itu lagi direnovasi, nanti pindah ke sana. Sementara aja sih di Bekasi. Oh, sama masih dekat juga sama rumah kakak. Tapi rumah sendiri kan? Oh iya, rumah sendiri lah. Saya kan manajer. Dengerin tuh. Ferdi mau kawin aja udah nyiapin semuanya. Ih, udah nanti dikira sombong. Apaan sombong sih? Itu kenyataan. Harus tahu dong semuanya. Maaf tante, saya izin angkat telepon dulu ya. Iya, boleh. Bang,
lagi di mana? Abang lagi narik, Neng. Ada apa? Bang, bisa jemput kagak? Nih, ayah nungguin mobil dari tadi, angkot kagak ada yang lewat. Bang, itu lagi di rumah siapa? Katanya lagi narik. Dia rumah customer. Customer? Ngapain? Awas ya genit-genit sama customer ya. Lagi nolongin customer, tadi minta tolong, ntar dapet tip kok. Cewek? Iya, tapi ada ibunya kok, jadi nggak berdua doang. Awas aja lu ya kalau macem-macem. Jangan sampai genit-genitan, Bang. Nah Ferdi, minumannya udah Tante siapin di dalam. Minum yuk. Oh iya, makasih Tante, ngerepotin. Ya enggak lah. Masa sama calon mantu ngerepotin sih? Yuk. Hah? Calon mantu? Bang, siapa itu? Itu siapa? Kamu lagi video callan sama siapa, Fer? Saya istrinya. Ibu yang siapa? Apa? Istri? Kamu? Kamu bilang sama Mama. Sebenarnya Ferdi ini siapa? Kamu bilang pacar kamu bujangan, tapi kau punya istri. Tuh lihat. Bang, ada apaan sih, Bang? Jelasin kagak? Mah, Tami bisa jelasin sama Mama. Ada apa sih, Tami? Mama dia sini. Tante tolong ya. Tolong bawa ke dalam. Berat. Tante tolong bawa ke kamar ya. Pokoknya Neng mau abang jelasin. Kalau misalnya abang macem-macem, Neng nggak mau tahu. Udah, pulangin aja Neng ke rumah abah. Jelasin bang, cepetan. Ih. Aduh, gimana sih? Aduh, jadi ribet begini sih. Yaudah, ntar abang pulang, abang jelasin. Tenang aja ya. Lagi pula ini cuma sandiwara kok. Nggak beneran ya. Gara-gara video call istri tadi, ibu customer sampai pingsan. Nggak tahu bener atau enggak, tapi jadi heboh. Jadinya saya pamit aja, langsung narik lagi. Sementara saya jelasin masalah ke istri. Awalnya niatnya mau bantu, malah jadi begini. Ternyata nggak mudah ya jadi pacar bohongan. Seorang lady ojol harus panjat pagar demi menggantung makanan pesanan customer. Sebuah perjuangan lady ojol yang luar biasa karena jelas terlihat pagarnya tinggi sekali dan rapat. Kalau diikat di bawah bisa bahaya. Paket diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Dan akhirnya dengan susah payah, akhirnya lady ojol ini bisa memanjat pagar dan meletakkan pesanan di atas pagar. Wah mbak, hati-hati mbak. Takut jatuh kita lihatnya. Sebuah video merekam aksi nyanyi seorang driver ojol di sebuah restoran. Alih-alih narik ojol, abang ini malah pilih istirahat dan nyanyi di perangkat karaoke restoran tersebut. Dengan cengkok yang pas membawakan sebuah lagu dangdut, abang ini menarik perhatian seorang pengunjung restoran dan memberikan saweran yang kayaknya cukup buat tutup poin hari itu. Terusin bang nyanyinya, siapa tahu viral kan? Angin pun tak pernah ku dapatkan dari. Sebuah video merekam seorang bapak yang sudah berumur yang mengenakan jaket ojol mengayuh sepeda dan membawa paket pesanan customer. Video yang direkam oleh customer ini berawal dari keterlambatan pengantaran paket milik customer. Setelah ditelusuri, rupanya si driver ojol menggunakan sepeda untuk mengantar.
Dan saat diajak ngobrol, si driver mengisahkan bahwa motornya sudah 2 tahun lalu hilang diambil orang dan tak lama istrinya meninggal dunia. Akhirnya bapak driver ojol ini menjalani hidupnya sendiri dan menjadi driver ojol tanpa motor. Semoga berkahmu bertambah ya Pak.